Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas elastisitas bahan, materi semester 3 program MIPA bersama Pranata Fisika. Indikator ketercapaian kompetensi. Yang pertama, menganalisis gaya pegas yang dapat menimbulkan elastisitas. Yang kedua, menganalisis hubungan antara gaya, gerak, dan getaran serta mengenalinya pada gejala-gejala alam. Yang ketiga, memahami sifat-sifat elastisitas bahan. Yang keempat, menerapkan hukum Hooke pada elastisitas bahan seperti bekas. Apa elastisitas itu? Kekenyalan atau elastisitas itu adalah suatu sifat bahan yang dapat berubah, baik dalam ukuran maupun bentuk pada saat mendapat gaya luar. Tetapi benda itu akan kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah gaya luar itu ditiadakan. Perhatikan di sini ada busur. Saat diberikan gaya luar oleh orang yang menarik, maka panjang dari tali busur ini akan berubah. Yang semula pendek jadi panjang. Itu. Ini ketepel atau pelintang. Nah, ini ketika ditarik, maka panjang dari ketepel ini akan berubah. Tapi nanti begitu gaya ditiadakan, panjang dari ketepel ini akan kembali ke panjang semula. Balik ke bentuk semula. Di sini ada shockbreaker. Ya, per di sini. Ini ketika ada gaya beban, maka dia akan memendek. Begitu bebannya hilang, dia akan kembali ke bentuk semula. Gitu loh. Sehingga apabila dia terkena gaya, bentuknya akan berubah, dan ketika gayanya tiada, dia akan kembali ke bentuk semula. Ini karet gelang. Karet gelang ini kalau kita tarik, kita beri gaya, maka bentuknya akan berubah. Ketika gayanya ditiadakan, karet gelang ini akan kembali ke bentuk semula. Ini benda-benda yang elastis. Tegangan atau stres. Ini ada benda elastis diberi gaya. Luasnya A diberi gaya. Maka perbandingan antara gaya dan luas yang mendapat gaya itu dinamakan tegangan atau stres. Jadi perbandingan antara gaya dengan luas yang mendapat gaya. Dan persamaannya to F per A. Gaya A luasan yang mendapat gaya. Nah, mirip dengan tekanan. Tapi ini pada benda yang elastis. Regangan. Sebuah tabung yang panjangnya semulanya L0 ditarik dengan gaya F sehingga bertambah panjang. Jadi ini mula-mula L0. Ketika ditarik dengan gaya maka akan bertambah panjang delta L. Nah, delta L. Berarti ada bagian dari benda ini yang bergeser, maka mungkin tambah mengecil gitu, ya, mengecil. Pada perubahan tersebut tabung mengalami regangan, yaitu besaran yang menyatakan perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang mula-mula. E delta L pertambahan panjang dengan panjang mula-mula itu regangan. Modulus elastisitas atau modulus Young, yaitu perbandingan antara besaran tegangan dan besaran regangan, ini disebut modulus elastisitas, yaitu angka yang menunjukkan
ketahanan bahan untuk mengalami deformasi atau perubahan. Makin besar nilai modulus elastisitas benda, makin sulit benda tersebut mengalami perubahan. Makin kaku. Ya. Kalau makin kecil berarti makin lentur. Jadi kalau modulus elastisitasnya besar berarti dia kaku, kalau modulus elastisitasnya kecil nanti dia makin lentur. Secara perhitungan, untuk menentukan modulus elastisitas atau kadang disebut juga dengan modulus yang digunakan persamaan berikut. E itu tegangan dibagi regangan. Modulus elastisitas itu tegangan perbandingan antara tegangan dengan regangan. Tegangan itu F per A. Gaya, ini luas penampang. Kemudian regangan delta L per L0 atau per L. Maka ini tuliskan menjadi F kali L dibagi A delta L kali L. Nah ini adalah volume. Nanti. Oke. Untuk pegas. Ini pegas mula-mula panjangnya L0. Kemudian diberi beban bertambah panjang X. Diberi beban lagi bertambah panjang 2X. Ya, kalau bebannya. Nah, grafiknya ketika diberi gaya 30 Newton, panjangnya 5 cm. Dan ketika diberi gaya 60 Newton, panjangnya 10 cm. Jadi, perubahan panjang sebanding dengan besar gaya yang bekerja. Hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa pada benda elastis, pada daerah elastis suatu benda, besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu. Selanjutnya ditulis F sebanding perubahan panjang atau ditulis F sama dengan Kx. Dengan K adalah tetapan pegas. Nah, ini ada pegas, ditekan, maka dia akan berkurang panjangnya. Mengalami perubahan panjang X. Pada saat dia ditekan, maka gaya pegas itu akan menekan. Jadi kalau dia ditekan, diberi gaya dari luar ke kiri, maka gaya pegas akan menekannya ke kanan. Nah, sehingga gaya pegas selalu berlawanan arah dengan X-nya. Kalau X-nya mengecil, menyempit, X-nya ke kiri, gayanya ke kanan. Kalau X-nya misalnya ini kita tarik, bertambah panjang, X-nya ke kanan, pertambahan panjangnya ke kanan dari keadaan normalnya, maka gayanya akan ke kiri. Jadi gaya itu berlawanan, tanda negatif pada F ini adalah menyatakan bahwa gaya selalu berlawanan arah dengan arah simpangannya. Susunan pegas. Ini disambung-sambung, di seri. Nah. Kalau ini digabung. Ya. Ini paralel. Nah, tentu kalau kita menarik pegas yang seri itu lebih mudah daripada yang paralel. Atau yang paralel itu menjadi lebih kaku, lebih sulit untuk diubah panjangnya dibandingkan dengan yang seri. Kalau yang seri mudah ini ditarik. Ya. Pegas disusun seri gini. Ini pertambahan panjangnya X1, X2 ditarik. Nah, pegas 1 memiliki konstanta pegas K1, pegas 2 memiliki konstanta pegas K2, dan yang ketiga memiliki konstanta pegas K3. Jika ketiganya disusun seri kayak gini, kemudian ditarik, maka secara keseluruhan memiliki konstanta gabungan yang disebut konstanta seri dengan simbol Ks. Ketika pegas diberi salah satu gaya di ujungnya seperti pada gambar, maka masing-masing pegas akan mendapat pertambahan panjang.
Di sini masing-masing pegas mendapat gaya yang sama. Jadi kalau di sini 10, maka pegas 1 mendapat gaya 10 Newton, pegas 2 10 Newton, pegas 3 10 Newton. Ya. Gaya yang dialami pada tiap-tiap pegas sama. Itu kalau dirangkai seri. Besar pertambahan panjang akhir dari susunan pegas tersebut adalah jumlah dari pertambahan panjang ketiganya. Delta X, X1, delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3. Nah, karena delta X itu F kali KS, maka diganti menjadi F per KS sama dengan F per K1, F per K2 ditambah F per K3. F-nya sama kalau saya seri. Maka K serinya adalah 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Jadi K-nya makin kecil. Dengan kata lain, makin lentur. Ya, konstanta pegasnya akan semakin kecil jika dirangkai secara seri. Pegas disusun secara paralel. Ini paralel. Nah, kalau disusun secara paralel itu tentu untuk menariknya, untuk menambah panjang yang sama itu diperlukan gaya yang lebih besar. Nah, tiap-tiap pegas mendapatkan gaya F1, F2, F3 dan ini tidak sama. Ya, tidak sama. Yang K-nya paling besar itu yang paling besar mendapatkan gaya. Pegas 1 memiliki konstanta pegas 1 K1, pegas 2 K2, pegas 3 K3. Jika ketiganya disusun paralel, maka ketika ditarik dengan gaya F, ketiga pegas akan mengalami pertambahan panjang yang sama. Kalau ini pertambahan panjangnya yang sama, kalau tadi gayanya yang sama. Gaya F terdistribusi pada ketiga pegas dengan besar masing-masing F1, F2, dan F3. F total itu jumlah dari F1, F2, dan F3. Jumlahkan. Nah, F itu K kali X. Maka di sini KP kali X kali di F1-nya K1 kali X1 atau karena pertambahan panjangnya sama. F2-nya K2 kali X, F3-nya K3 kali X. X-nya sama. Tiap-tiap pegas sama dengan pertambahan panjang paralelnya. Maka X-nya dicoret menjadi KP-nya sama dengan K1 ditambah K2 tambah K3. Jadi pegasnya kalau disusun secara paralel akan semakin kaku. Tetapan pegasnya akan semakin besar. Energi potensial pegas. Energi potensial pegas tidak dapat dihitung langsung. Menurut pengertian, usaha sebanding dengan perubahan energi yang terjadi untuk melakukan usaha itu sendiri. W sama dengan delta E. Usaha sama dengan perubahan energi. Usaha yang dilakukan sebuah gaya dapat diilustrasikan dengan luasan daerah di bawah kurva grafik Fx. Ini gaya, kemudian ini pertambahan panjang, ini grafiknya, maka energinya luasan di bawah grafik ini. Usaha yang dilakukan gaya F pada pegas besarnya sama dengan luas daerah segitiga. W. Maka W sama dengan setengah F kalikan X. Kalau F-nya diganti dengan KX, maka setengah FKX kuadrat. Oke, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.